Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang besar di sana. Serius, dia di sana. Dia bergerak. Di sana, dia lewat situ. Dapat. Yes. Ya. Yeah. Melampaui gelombang. Formasi batuan besar menjulang tinggi seperti raksasa prasejarah saat gelombang dahsyat menghantam tonjolan batu yang bergerigi. Saat air pasang, garis pantai selatan Afrika merupakan bentang alam yang tak kenal ampun yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Namun saat air pasang surut, kekerasan air yang bergolak pun juga surut. Meninggalkan katakombe rumit berupa kolam pasang surut yang dipenuhi kehidupan akuatik. Hari ini kami menjelajahi hamparan garis pantai yang masih asli yang dikenal sebagai Canton on Sea, tempat ajaib di mana Atlantik Selatan bertemu dengan Samudra Hindia. Dan yang paling penting, tempat ini sangat indah. Pasirnya sempurna, gelombang airnya hangat, dan jika beruntung, kami akan bertemu dan melihat dari dekat berbagai makhluk aneh di kolam pasang surut. Sekarang air pasang surut sudah pada titik ini. Sepertinya masih akan datang, tapi sebenarnya ini adalah waktu terbaik untuk mencari hewan. Ketika semua batu masih jenuh, itu berarti hewan-hewan masih merasa nyaman yang memberi kita peluang terbaik untuk benar-benar menangkap mereka. Air yang terperangkap di dalam kolam individu itu sangat jernih. Jadi saat aku mengintai dari kantong ke kantong, aku dengan hati-hati mengamati tepian yang menjorok dari sudut-sudut yang gelap. Jika ada tempat untuk binatang laut yang terlalu tinggi, aku sudah bertekad untuk menjadi pencarinya. Kami dapat kepiting berukuran sedang di sini, di kolam batu kecil ini. Sebenarnya ada ikan blenny kecil di sebelahnya juga, yang merupakan ikan kecil yang seringkali duduk di tepi-tepi tebing kecil ini. Sangat menggoda untuk tidak menangkap keduanya pada saat yang bersamaan. Aku akan kejar kepiting itu. Aku akan menggunakan jaring ini karena ini adalah kantong air yang dalam. Oh, dapat, yes, wow, benar-benar hebat. Aku hampir aja dapat ikan blenny yang tadi. Baiklah, ini kepiting kecil yang ukurannya lumayan. Coba lihat dirimu. Lihatlah tanda-tanda bergaris yang jelas pada kakinya. Aku harus mencari ini di buku panduan lapangan. Aku tidak yakin ini spesies apa. Kita biarkan dia di situ sebentar saja. Waduh, Wah, ya, dia kabur. oke. Dan aku kehilangan dia. Bentar. Aku dapat blenny, 2 ekor. Oke, lanjut lagi. Oke, baiklah. Kepiting hilang, dapat blenny. Itu kepitingnya. Dapat kepitingnya dan juga blenny. Wah, tunggu. Tadi dia kaburnya gitu. Coba lihat ini, keren kan? Kamu ini bikin kacau. Oke, baiklah. Ini berjalan baik untuk kita. Lihat mereka ini. Sini kawan. Aku langsung dapat 2 sekali tarik. Oke, biarin kepiting ini di bawah jaring. Dia nggak apa-apa. Mereka bisa bernafas di udara. Coba lihat ini. Ini adalah blennies. Ini keren banget. Mereka itu hampir mirip ikan glodok atau sejenis ikan tapi juga belut. Sekarang perhatikan bentuk tubuhnya yang memanjang. Ini mirip ikan berduri. Dan mereka punya sirip punggung yang panjang yang membentang di sepanjang punggungnya. Mereka sebenarnya bisa bernafas dengan durasi sebentar di luar air. Jadi kita nggak perlu khawatir dia di tanganku. Dan mereka bisa melompat dari kantong air satu ke kantong air lainnya. Dan yang sering mereka lakukan adalah, ya ampun, itu ada gurita. Semua jangan gerak. Itu gurita yang besar. Oke, Apa iya? aku yakin 100%. Aku akan lepaskan kepitingnya. Kita incar guritanya dan kita lepaskan kepitingnya. Aku lihat. Semua jangan gerak. Aku bisa melihat tentakelnya. Mario, kamu jongkok di sini, kamu mungkin bisa mengambil gambarnya. Aku mau coba apa bisa pakai GoPro-ku. Dia terjepit tepat di rongga kecil itu. Aku melihatnya. Ya. Oke, ini yang akan aku lakukan.
Aku akan benar-benar memasang jaringku di area ini, mencoba meraih dengan lenganku, dan menakutinya untuk masuk ke jaring. Kabar baiknya adalah tidak ada spesies gurita di Afrika Selatan yang mematikan bagi manusia. Ingat, kalau kita di Australia, kalau gurita cincin biru, aku tidak akan melakukan manuver ini. Nah sekarang, semua gurita bisa menggigit. Semuanya berbisa, tapi semoga yang ini tidak berencana untuk menggigit. Itu, dia keluar. Dia di sana. Aku lihat. Oh, Kamu lihat? Sana, di sana dia bergerak. Itu dia bergerak. Dia menerobos. dapat. Iya. Mantap jiwa. Taktiknya berhasil. Membujuk dia dengan perlahan dan masuk ke dalam kantong. Dan inilah dia, kita mempunyai gurita. Wow, aku akan melepaskannya dari jaring dan dia akan naik ke lenganku. Semoga aku tidak digigit. Ini dia, kawan. Nah, dia punya paruh kecil di bagian bawahnya yang tentu saja bisa menggigitku. Tapi racun spesies ini tidak mematikan. Ini adalah gurita umum. Mereka bisa lebih besar dari ini. Tapi jujur aja guys, ini adalah gurita terbesar yang pernah aku tangkap. Dan dia sedang bergerak-gerak. Wah, coba lihat ini. Dia memperlihatkan katupnya. Aku mencoba membuatnya setenang mungkin sekarang. Jangan sampai dia nyemprot tinta. Lihatlah warnanya berubah menjadi gelap. Tapi, kalau aku melakukan ini, coba lihat. Kita taruh. Dan kita coba kurung supaya tetap di kolam ini. Supaya dia merasa terlindungi. Coba lihat perubahan warnanya. Dalam hitungan detik, dia benar-benar merubah bentuk tubuh dan warnanya. Perhatikan warnanya. Kalian ngerekam ini kan? Ini benar-benar hebat. Kamu bisa melihatnya memompa air melalui katup di sisi kepalanya. Kalau ku biarin seperti ini, dia akan merasa lebih nyaman. Mereka ingin terasa sembunyi. Wah, lihat itu. Dan mereka ingin merasa seperti tersembunyi. Dan seperti ketika aku memegang ular, aku ingin menggerakkannya dari satu tangan ke tangan lain. Gurita punya 8 tentakel dan salah satu hal yang paling keren tentang makhluk ini adalah jika mereka kehilangan satu tentakel, mereka dapat meremajakannya. Wow, ini sangat keren. Seperti serangga berlendir. Oke, aku taruh kembali ke kantong air ini. Ini dia, tetap di sini dan tanganku berlendir banget sekarang. Kalau tanganku gini terus, perhatikan gimana dia akan menyelinap. Dia melewati atas lenganku, kukira lewat bawah. Dan saat air pasang menjadi surut, jika hewan ini terjebak di kolam yang dangkal, mereka bisa melakukan ini. Menyelinap dari kantong air satu ke kantong air lainnya. Itu sangat keren. Salah satu taktik pertahanan utama semua gurita adalah mereka benar-benar dapat mengeluarkan tinta. Dan itu memungkinkan mereka untuk menghilang ke celah batu atau kembali ke perairan laut. Jika gurita membutuhkannya, ia sebenarnya bisa berada tetap di luar air untuk waktu yang cukup lama. Satu-satunya alasan kamu akan menemukan gurita di luar air adalah jika ia berpindah dari kolam pasang surut satu ke kolam pasang surut lainnya. Saat air pasang surut, gurita jika tidak berada di kantong yang cukup dalam akan seringkali mencoba mencari jalan keluar kembali ke arus laut. Coba lihat ini. Lihat betapa kerennya ini. Saat menjelajah kolam pasang surut di Afrika Selatan, kami berhasil menemukan seekor gurita yang licin dan berlendir. Wah, aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke kawan, saatnya kembali ke kolammu. Oke bro, kembali ke kolammu. Saat aku melepaskan gurita itu kembali ke wilayah perairannya, kami menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Manuver pertahanan gurita yang paling klasik, tinta, lalu menghilang. Wah, Dia punya tinta. Dan saat gurita itu menghilang kembali ke bebatuan yang dalam, aku menyadari bahwa belum pernah sebelumnya ada satu kolam air laut menyediakan begitu banyak spesies. Bioma mini yang terisolasi ini adalah tambang emas bagi makhluk-makhluk air yang aneh. Dan aku merasa sangat beruntung karena berhasil menangkap banyak dari mereka dan dari dekat untuk difoto. Namun tanpa kami sadari, petualangan kami belum berakhir.